Baiklah, materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ukuran pemusatan data. Dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa mean, modus, dan median, kemudian menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai mean atau rata-rata. Perhatikan pernyataan berikut. Suatu artikel di koran online. Erwin 2015 menyatakan bahwa Google melakukan wawancara online terhadap pemilik ponsel pintar di Indonesia antara usia 18 dan 64 tahun untuk mengetahui lebih baik mengenai perilaku mereka. Nah, hasil wawancara yang dilansir oleh Google menyatakan bahwa rata-rata aplikasi yang diinstal di Indonesia tahun 2015 adalah sebanyak 31 aplikasi per individu. Pada contoh tersebut, istilah rata-rata yang digunakan masih tidak jelas, karena rata-rata itu memiliki berbagai macam. Nah, beberapa di antaranya adalah ada rata-rata hitung, kemudian rata-rata geometri, dan juga rata-rata harmonik. Kita sering mendengar pernyataan sebagai berikut. Misalnya, rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Yang kedua, jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Yang ketiga, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 itu sudah makan malam. Nah, apakah rata-rata itu artinya sama dengan kebanyakan? Memang benar, kata rata-rata itu dapat diganti dengan kata kebanyakan. Nah, kata kebanyakan itu diartikan sebagai modus yang dalam statistika merupakan data yang paling sering muncul. Pernyataan-pernyataan tersebut walaupun tidak menggunakan istilah yang benar dalam statistika, namun sudah sangat familiar dituturkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemusatan data sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengingatkan kembali, kita akan mencari atau menentukan rata-rata, median, dan modus dari suatu data tunggal terlebih dahulu. Perhatikan data yang terdiri dari 12 datum berikut ini. Sekedar informasi, pengertian datum adalah informasi ataupun keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, ataupun bahasa. Kumpulan beberapa datum inilah yang disebut dengan data. Diberikan data ukuran sepatu yang dipakai oleh 12 pemain basket SMA nasional yaitu sebagai berikut. Nah, datanya sudah disajikan. Kemudian, tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Pastinya kalian sudah mengetahui bagaimana caranya, bukan? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, mencari rata-rata atau meannya. Nah, untuk rumus rata-rata data tunggal pastinya kalian sudah mengetahuinya, yaitu N sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, sama dengan 42 ditambah 41 ditambah 41 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 42 ditambah 43 ditambah 41 ditambah 40 ditambah dengan 42 dibagi dengan banyaknya data yaitu 12. Nah, sama dengan 495 dibagi 12 sama dengan 41,25. Jadi, rata-ratanya adalah 41,25. Selanjutnya, mencari nilai tengah atau median. Untuk mencari median, terlebih dahulu kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan ya, kemudian kita cari nilai tengahnya. Karena di sini nilai tengahnya ada dua, yaitu 41 dan 41. Tinggal kita jumlahkan saja, kita bagi 2. 41 ditambah dengan 41
dibagi 2 sama dengan 41. Jadi, mediannya adalah 41. Nah, untuk yang ketiga kita mencari modus. Modus ini adalah bilangan yang paling sering muncul. Jadi, di sini bilangan yang paling sering muncul adalah 41 dan 42, yaitu sama-sama muncul sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengetahui rata-rata, median, dan juga modus untuk suatu data yang berupa data berkelompok atau bahkan data yang disajikan dalam histogram. Untuk mengetahui bagaimana caranya, simak penjelasan berikut ini. Nah, disajikan data dalam distribusi frekuensi yang merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Kalian bisa lihat datanya di atas. Kemudian, diketahui dari data tersebut, rata-rata, median, dan modusnya adalah yang pertama, rata-rata itu 43,6. Kemudian, mediannya adalah 45,25 dan modusnya adalah 47,1. Nah, bagaimana menentukan nilai-nilai tersebut? Untuk menentukan mean atau rata-ratanya, hal yang harus kita lakukan adalah pertama, cari titik tengah dari masing-masing batas kelas, kemudian kali dengan frekuensinya. Pada batas kelas pertama, yaitu 29,5 ditambah dengan 34,5 dibagi 2 dikali dengan frekuensinya yaitu 5, sama dengan 64/2 dikali dengan 5 sama dengan 32 dikali 5 sama dengan 160. Batas kelas kedua, 34,5 ditambah dengan 39,5 per 2 dikali dengan 10 sama dengan 74 per 2 dikali dengan 10 sama dengan 37 dikali dengan 10 sama dengan 370. Batas kelas yang ketiga yaitu 39,5 ditambah dengan 44,5 dibagi 2 dikali dengan 7 sama dengan 84 per 2 dikali dengan 7 sama dengan 42 dikali 7 sama dengan 294. Batas kelas yang ketiga yaitu 44,5 ditambah 49,5 dibagi 2 dikali 20 sama dengan 94 per 2 dikali 20 sama dengan 47 dikali 20 sama dengan 940. Untuk batas kelas yang keempat yaitu 49,5 ditambah dengan 54,5 dibagi 2 dikali 8 sama dengan 104 per 2 dikali dengan 8 sama dengan 502 dikali 8 sama dengan 416. Selanjutnya, jumlahkan seluruh data yang telah kita cari sebelumnya, yaitu 160 ditambah dengan 370 ditambah dengan 294 ditambah dengan 940 ditambah dengan 416 sama dengan 2180. Kemudian bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 50, sehingga kita bagi 50. 2180 per 50 sama dengan 43,6. Sama bukan hasilnya dengan pernyataan pada contoh sebelumnya. Nah, dari penyelesaian tersebut, kita dapat menemukan rumus umum untuk mencari rata-rata hitung, yaitu X bar sama dengan sigma dari FI dikali dengan XI per sigma dari FI sama dengan F1 kali X1 ditambah dengan F2 kali X2 ditambah dengan F3 kali X3 dan seterusnya sampai Fn dikali dengan Xn per F1 ditambah F2 tambah F3 ditambah dengan sampai dengan Fn. Nah, dengan keterangannya di sini XI-nya sama dengan nilai tengah kelas ke I, kemudian FI sama dengan frekuensi kelas ke I. Selanjutnya, mencari median. Mediankan nilai tengah. Berarti, karena data pada tabel sudah diurutkan sesuai dengan kelasnya, kita bisa mencari mediannya dengan cara 50 atau banyaknya data dibagi dengan 2
itu sama dengan 25. Kemudian maka mediannya itu berada pada data antara 25 dan 26. Nah, kita perhatikan kelas keempat, yaitu 44,5 sampai dengan 49,5. Ini merupakan kelas median karena data ke-25 dan data ke-26 berada pada kelas tersebut. Ini kita bisa lihat dari frekuensinya. Nah, tepi bawah kelas median adalah 44,5, sedangkan panjang kelas intervalnya itu 5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 5 ditambah dengan 10 ditambah dengan 7 sama dengan 22. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 20 dan diketahui bahwa jumlah seluruh data adalah 50. Maka mediannya adalah 44,5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 50 dibagi 2 dikurangi 22 dibagi dengan 20. Nah, sama dengan 44,5 ditambah dengan 0,75 sama dengan 45,25. Nah, jawabannya sama bukan dengan pernyataan sebelumnya? Nah, dari penyelesaian tersebut kita dapat mengetahui rumus untuk mencari nilai median pada data distribusi frekuensi, yaitu median sama dengan L ditambah dengan P dikali N/2 dikurangi frekuensi per frekuensi median, di mana median terletak pada datum ke N/2. Nah, di sini L-nya merupakan tepi bawah kelas median, kemudian P itu panjang kelas interval, dan F itu frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Nah, Fm itu menyatakan frekuensi kelas median, dan N itu sama dengan banyaknya datum. Selanjutnya mencari modus. Nah, telah kita ketahui bahwa modus adalah data yang paling sering muncul gitu ya. Nah, kita perhatikan pada tabel kelas dengan frekuensi terbesar atau yang paling sering datanya paling sering muncul itu adalah kelas keempat, yaitu pada interval 44,5 sampai dengan 49,5, yaitu sebanyak 20. Nah, selisih frekuensi kelas tepat sebelum kelas modus adalah 20 dikurangi dengan 7 sama dengan 13. Dan selisih antara kelas modus dan kelas tepat setelah kelas modus adalah 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Maka modusnya adalah 44,5 ditambah dengan 5 dikali dengan 13 dibagi dengan 13 ditambah 12. Nah, sama dengan 44,5 ditambah 2,6 sama dengan 47,1. Nah, hasilnya ini sama dengan pernyataan sebelumnya. Dari penyelesaian tersebut, kita dapat ketahui rumus untuk mencari nilai modus pada data distribusi frekuensi, yaitu modus sama dengan L ditambah dengan P dikali dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2, dengan L itu merupakan tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar, kemudian P itu merupakan panjang kelas interval, D1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, D2-nya itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas tepat satu kelas sudah kelas modus. Nah, agar lebih paham, maka perhatikan contoh berikut. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Nah, datanya pada tabel ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan A rata-rata hitung atau mediannya, kemudian yang B median, dan yang C modus. Nah, A rata-rata hitung atau median. Nah, untuk memudahkan kita,
Dalam menyelesaikan soal ini atau mencari rata-rata hitung, itu hal pertama yang kita lakukan adalah membuat tambahan 2 kolom pada tabel yang memuat XI, yaitu nilai tengah dari setiap interval kelas, dan memuat FI dikali dengan XI. FI dikalikan dengan XI ya, yaitu frekuensi dikalikan dengan XI-nya. Nah, misalnya pada baris pertama nilai XI-nya X1 itu kan sama dengan 1/2 dikali dengan 31 ditambah dengan 35 sama dengan 1/2 dibagi 66 sama dengan 33. Demikian pula seterusnya. Nah, kita bisa langsung saja mencari nilai rata-rata hitungnya ataupun meannya dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu X bar sama dengan sigma dari FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma dari FI sama dengan, kita lihat di tabel ya, sudah ada datanya. FI dikali XI-nya itu sama dengan 2365 dan jumlah datanya atau frekuensi keseluruhan itu adalah 50. Sehingga X barnya atau rata-rata hitungnya sama dengan 2365 dibagi dengan 50, kita dapatkan 47,3. Jadi meannya dari data tersebut adalah 47,3. Yang B, median. Untuk mencari median hampir sama dengan mencari rata-rata hitung. Kita tambah 1 kolom pada tabel yang memuat frekuensi kumulatif. Nah, ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Nah, letak median itu pada datum ke n/2 nya, karena nilai tengah ya sama dengan 50/2 sama dengan 25. Jadi, letak median itu pada interval kelas ke 46 sampai dengan 50. Ini dilihat dari frekuensi kumulatifnya, yaitu sama dengan 33. Nah, berarti terletak data ke-20 sampai dengan ke-33. Nah, kita cari L-nya atau tepi bawah kelas median, yaitu 46 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 45,5. Kemudian panjang interval kelas itu sama dengan 5 dan F-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu sama dengan 19 serta frekuensi dari kelas median itu sama dengan 14. Sehingga diperoleh mediannya adalah median sama dengan L ditambah dengan P dikalikan dengan N/2 dikurangi F bar FM sama dengan 45,5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 25 dikurangi 19 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 6 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 30 per 14 sama dengan 45,5 ditambah dengan 2,14 sama dengan 47,64. Jadi, median berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,63 kg. Yang C, modus. Untuk menentukan modusnya mudah saja ya. Kita tinggal cari kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, letak modus itu pada kelas interval 46 sampai dengan 50. Dengan frekuensinya itu 14 ya. Nah, tepi bawah kelas modus atau L sama dengan 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Nah, panjang kelas interval itu masih sama ya, sama dengan 5. Kemudian D1-nya yaitu 14 dikurangi dengan 9 sama dengan 5 dan D2-nya adalah 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Nah, sehingga diperoleh modusnya adalah L ditambah P dikalikan dengan D1 per D1 ditambah D2 sama dengan 45,5
ditambah dengan 5 dikali 5 per 5 ditambah 4 sama dengan 45,5 ditambah 25 per 9 sama dengan 45,5 ditambah 2,78 sama dengan 48,28. Jadi, modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan rata-rata, median, dan modus jika data tersebut disajikan dalam diagram batang. Nah, untuk mengetahui caranya, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, misalnya data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka itu disajikan pada histogram berikut. Berikut datanya ya. Nah, kemudian hitunglah A meannya, kemudian B itu modus, dan C median. Untuk menyelesaikannya sebenarnya sama saja dengan cara sebelumnya. Tetapi kita ubah terlebih dahulu data pada histogram, kita masukkan ke dalam tabel. Pada tabel ini seperti biasa gitu ya, memuat topik kelas, kemudian frekuensi KI, kemudian XI yaitu nilai tengah. Tetapi di sini ada dua kolom, yaitu yang memuat UI. UI di sini adalah kode, kita menggunakan kode, dan FI dikali UI. Nah, ketentuan kodenya adalah UI sama dengan 0 itu untuk kelas rataan sementara. Nah, kemudian kode bulat negatif berurutan, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, itu untuk kelas-kelas sebelum rata-rata sementara, kelas rata-rata sementara. Nah, dan kode bulat positif berurutan, yaitu 1, 2, 3, itu untuk kelas-kelas sesudah kelas rataan sementara. Nah, gimana sih cara menentukan X bar S atau rataan sementara ini? Nah, kelas rataan sementara itu dapat kita tentukan dengan cara mencari kelas interval dengan frekuensi terbesar. Kemudian kita cari nilai tengahnya atau XI-nya. Nah, nilai XI inilah yang disebut dengan X bar S atau rataan sementara. Yaitu pada tabel ini kita peroleh rataan sementaranya adalah 78. Nah, kemudian panjang kelas intervalnya adalah 5. Nah, yang A kita tinggal cari rata-rata hitungnya, yaitu sama dengan 78 ditambah dengan 5 dikalikan dengan negatif 16 per 40 sama dengan 78 ditambah 5 dikalikan dengan negatif 0,4. Kita peroleh sama dengan 76. Jadi rata-rata hitungnya adalah 76. Berdasarkan penyelesaian rata-rata tersebut, kita dapat mengetahui rumus untuk mencari nilai mean atau rata-rata menggunakan teknik pengkodoan pada data distribusi frekuensi, yaitu X bar sama dengan X bar sementara ditambah dengan P dikali dengan sigma FI dikali UI dibagi dengan sigma FI. Nah, X bar S itu rataan sementara. Ini diambil dari nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, FI ini frekuensi kelas ke I dan P itu panjang kelas. Nah, UI di sini merupakan kode. Dengan ketentuannya, UI sama dengan 0 itu untuk kelas X bar sementara.
kode bulat negatif berurutan, yaitu negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, itu untuk kelas-kelas sebelum X bar sementara. Dan kode bulat positif berurutan, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, itu untuk kelas-kelas sesudah X bar sementara. Yang B, median. Nah, untuk mencari median, bisa langsung dari histogramnya ya. Kita lihat gambar histogram di atas. Nah, pertama kita harus menentukan frekuensi kumulatif untuk setiap kelas interval, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi kelas dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Nah, seperti ditunjukkan di bagian atas frekuensi setiap kelas pada histogram, yaitu 2, kemudian 8, 18, 30, 38, 40. Letak median itu pada datum ke N per 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. Nah, jadi letak median itu pada interval kelas dengan tepi 75,5 sampai 80,5. Ini dilihat dari frekuensi kumulatifnya, yaitu sama dengan 30. Berarti terletak data ke-19 sampai dengan ke-30. Nah, seperti biasa, kita cari L-nya atau tepi bawah kelas median, yaitu sama dengan 75,5, kemudian panjang interval kelas, yaitu sama dengan 5, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 18, kemudian frekuensi kelas median, yaitu 12. Sehingga diperoleh mediannya adalah L ditambah P dikalikan dengan N per 2 dikurangi F per Fn sama dengan 75,5 ditambah 5 dikali 20 dikurangi 18 per 12 sama dengan 75,5 ditambah 0,883 sama dengan 76,33. Jadi, median nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 76,33. Oke, langsung saja berdasarkan histogram, ada gambarnya di atas dari satu, diperoleh tepi bawah kelas modus atau L sama dengan 75,5 dengan D1-nya itu sama dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 2, dan D2 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, panjang kelas interval adalah selisih dari dua tepi kelas, yaitu P 65,5 dikurangi dengan 60,5 sama dengan 5 ya. Sehingga diperoleh modusnya adalah L ditambah dengan P D1 dikalikan dengan D1 per D1 ditambah dengan D2. Nah, sama dengan 75,5 ditambah dengan 5 dikali dengan 2 per 2 ditambah 4 sama dengan 75,5 ditambah 10 per 6 sama dengan 75,5 ditambah 1,67 sama dengan 77,17. Jadi, modus nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 77,17. Nah, sebenarnya untuk mencari rata-rata hitung, kita punya satu cara lagi, yaitu mencari rata-rata hitung dengan cara simpangan rataan atau rataan sementara. Ini sudah diperlihatkan ya, disajikan rumusnya, yaitu X bar sama dengan X bar S rata-rata sementara ditambah dengan sigma dari FI dikalikan dengan DI per sigma dari FI.
Jadi dengan X bar S itu rataan sementara, kemudian FI-nya itu frekuensi kelas KI, dan DI itu sama dengan selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara, atau DI-nya sama dengan XI dikurangi dengan X bar S. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Nah, tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tabelnya dilihat di bagian atas ya. Nah, kemudian tentukan rata-rata hitung menggunakan rataan sementara. Penyelesaian. Seperti biasa, kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, kali ini kita tambahkan 3 kolom gitu ya pada tabelnya, yaitu memuat berat badannya gitu ya, interval kelasnya, kemudian FI, kemudian XI, juga ada DI, kemudian FI DI. Nah, kolom ketiga itu kan rataan sementara ya, rataan sementara yaitu nilai XI dengan frekuensi terbesar sehingga diperoleh rataan sementaranya yaitu 48. Kolom keempat itu diisikan dengan selisih dari kolom ketiga dengan 48. Nah, kolom kelima itu diisi dengan hasil kolom kedua dengan kolom keempat. Langsung saja kita masukkan masing-masing nilainya ke rumus. Nilai rata-rata hitung adalah X bar S ditambah sigma dari FI kali DI per sigma dari FI sama dengan 48 ditambah negatif 35 per 50 sama dengan 47,3. Selanjutnya kita akan membahas kuartil dan desil. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu ya mengenai kedua istilah ini. Nah, kita ingatkan lagi bahwa kuartil itu jika kumpulan data terurut ya dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan dengan kuartil. Nah, untuk desil itu jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan dengan desil. Nah, yang bagian A itu kuartil. Nah, kita bisa lihat di gambar itu pada saat data dibagi menjadi 4 bagian gitu ya, sehingga ada 3 pembagian dengan kuartil bawahnya yaitu kuartil 1, kemudian kuartil tengah yaitu kuartil kedua, kemudian kuartil atas atau kuartil ketiga. Nah, kuartil tengah itu sama saja dengan mediannya atau nilai tengahnya. Nah, berikutnya rumus kuartil untuk data berkelompok itu dapat ditentukan dengan QI sama dengan LI ditambah P dikalikan dengan I per 4 dikali N dikurangi FI per FI. Nah, di mana kuartil KI itu adalah pada datum KI dikali N per 4. Nah, untuk I-nya itu 1, 2, dan 3 ya. Nah, LI-nya itu merupakan tepi bawah kelas kuartil KI. P-nya itu merupakan panjang kelas interval. FI itu sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil KI. FI itu frekuensi kelas kuartil KI, dan N itu banyaknya datum. Nah, agar lebih paham, simak penjelasan contoh berikut. Nah, tentukan kuartil 1 dan kuartil 3 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, disajikan tabelnya di atas. Langkah awal kita untuk menjawab
pertanyaan ini adalah kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, letak kuartil ke-1 itu kan pada datum ke 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikalikan dengan 50 sama dengan 12,5. Jadi, letak kuartil 1 itu pada interval kelas ke 41 sampai dengan 45. Nah, ini kita lihat dari frekuensi kumulatifnya yaitu 19, berarti letak data ke 11 sampai dengan ke 19. Nah, LI nya kita peroleh itu 41 ya, dikurangi dengan 0,5 sama dengan 40,5. Kemudian panjang interval kelasnya adalah 5. Kemudian frekuensinya sama dengan 10 dan frekuensi pada kelas kuartilnya yaitu 9. Sehingga diperoleh kuartil bawah atau Q1-nya adalah L1 ditambah P dikali 1/4 N dikurangi F per F. Nah, sama dengan 40,5 ditambah 5 dikali 1/4 dikali 50 dikurangi 10 per 9. Sama dengan 40,5 ditambah 5 dikali 12,5 dikurangi 10 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 5 dikali 2,5 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 12,5 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 1,39 ditambah 1,39 sama dengan 41,89. Nah, jadi nilai kuartil bawah atau Q1 berat badan siswa SMA Merdeka adalah 41,89. Nah, selanjutnya kita mencari kuartil ketiga. Letak kuartil ketiga itu pada datum ke 3/4 kali N sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Jadi, letak Q3 pada interval kelas 51 sampai 55. Nah, ini diperoleh dari frekuensi kumulatif ya, 43. Berarti letak data K34 sampai dengan 43. Nah, kita peroleh L3-nya itu sama dengan 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian panjang interval kelas sama dengan 5. Kemudian frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 93 dan frekuensi kelas kuartilnya itu sama dengan 10. Sehingga diperoleh kuartil atas atau Q3-nya adalah L3 ditambah dengan P dikali 3/4 N dikurangi F per F sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 3/4 dikali 50 dikurangi 33 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 37,5 dikurangi 33 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 4,5 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 22,5 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 2,25 sama dengan 52,75. Jadi, nilai kuartil atas atau Q3 berat badan siswa SMA Merdeka adalah 52,75 kg. Selanjutnya desil. Nah, desil data berkelompok itu dapat kita tentukan dengan rumus yaitu desil KI sama dengan LI ditambah dengan P dikali 1/10 N dikurangi F KI per F kecil KI, di mana DI-nya adalah data pada datum KI per N ke 10, kemudian LI-nya sama dengan tapi bawah kelas desil KI, kemudian panjang kelas intervalnya yaitu P ya, FI itu sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil KI,
dan F kecil I ada frekuensi kelas desil ke I, kemudian N itu sama dengan banyaknya datum, dan I itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. Contoh soal, tentukan desil ketiga dan desil ke-8 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, untuk menjawab atau mencari desil ketiga dan ke-8, langkah awalnya itu sama halnya pada kuartil. Nah, kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif, kemudian kita cari nih letak desil ketiganya, yaitu pada datum ke I per 10 dikali N sama dengan 3 per 10 dikalikan dengan 50 sama dengan 15. Nah, jadi letak desil ketiga itu pada interval kelas 41 sampai 45. Ini kita tentukan dari frekuensi kumulatifnya yaitu 19, berarti letak ke 11 sampai ke 19-nya berada di situ. Nah, L3-nya itu sama dengan 41 dikurangi 0,5, itu sama dengan 40,5. Panjang interval kelas itu sama dengan 5, kemudian frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 10, dan frekuensi kelas kuartilnya itu sama dengan 9, desilnya itu sama dengan 9 ya. Sehingga diperoleh desil ketiga atau D3-nya adalah L3 ditambah P dikali 3 per 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas desil sama dengan 40,5 ditambah 5 dikali 3 per 10 dikali 50 dikurangi 10 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 5 dikali 15 dikurangi 10 per 9 sama dengan 40,5 ditambah dengan 25 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 2,78 sama dengan 43,28. Jadi desil ketiga atau D3 berat badan siswa SMA Merdeka adalah 43,28. Selanjutnya kita cari letak desil ke-8, yaitu pada datum ke I per 10 dikali N sama dengan 8 per 10 dikali 50 sama dengan 40. Nah, jadi letak D8 itu pada interval kelas 51 sampai 55. Nah, kemudian L8-nya itu sama dengan 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Nah, panjang interval kelas sama dengan 5, kemudian frekuensi kumulatifnya 33 dan frekuensi kelas desilnya itu 10. Sehingga diperoleh desil desil ke-8 adalah L8 ditambah dengan P kali 8 per 10 N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas desil sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 8 per 10 dikali 50 dikurangi 33 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 40 dikurangi 33 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 35 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 3,5 sama dengan 54. Nah, jadi desil ke-8 atau D8 berat badan siswa Merdeka adalah 54 kg. Selanjutnya bagian kedua, ukuran penyebaran data. Setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, untuk memahami ukuran penyebaran data, perhatikan
penjelasan berikut. Nah, di sini ada gambar sepatu. Nah, sebagai contoh, seorang penjual sepatu olahraga di suatu daerah itu telah mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris itu adalah ukuran 40. Nah, penjual sepatu tersebut tidak akan bertahan lama dalam penjualan sepatu olahraga ini jika dia hanya menjual sepatu ukuran 40 gitu. Jadi semua sepatunya berukuran 40. Nah, walaupun dia mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu pembeli di daerah tersebut, dia juga perlu mengetahui bagaimana data menyebar, yaitu apakah datanya mendekati rata-rata ataukah menyebar merata. Nah, ukuran yang menentukan penyebaran data inilah yang disebut dengan ukuran penyebaran data atau dispersi. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, yang pertama, simpangan rata-rata. Mengingatkan kembali mengenai simpangan rata-rata data tunggal. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui gitu ya, cara untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal. Kita ingatkan kembali ini. Nah, misalnya hitung simpangan rata-rata dari kumpulan data berikut. Nah, bisa ditambahkan ya, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita akan menghitung dulu nih terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu dari data tersebut. Nah, kita hitung rata-ratanya. X barnya sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 tambah 9 per 10 sama dengan 66 per 10 sama dengan 6,6. Nah, rumus untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal itu sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X bar dari I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, sama dengan nilai mutlak dari 4 dikurangi 6,6 ditambah 2 dikali 5 dikurangi nilai mutlak dari 5 dikurangi 6,6 ditambah 2 dikali mutlak dari 6 dikurangi 6,6 tambah 2 dikali mutlak 7 dikurangi 6,6 ditambah 8 nilai mutlak dari 8 dikurangi 6,6 ditambah 2 dikali nilai mutlak dari 9 dikurangi 6,6 sama dengan 2,6 ditambah 2 dikali 1,6 ditambah 2 dikali 0,6 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 1,4 ditambah 2 dikali 2,4 sama dengan 2,6 ditambah 3,2 ditambah 1,2 ditambah 0,8 ditambah 1,4 ditambah 2,8 per 10 sama dengan 14 per 10 sama dengan 1,4. Nah, setelah kita menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal, nah selanjutnya kita menentukan nih untuk data berkelompok yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Simpangan rata-ratanya dapat ditentukan dengan rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma dari FI dikali sigma dari XI dikurangi X bar dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma dari FI dari I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, SR-nya itu simpangan rata-rata ya, kemudian FI itu frekuensi kelas ke I, kemudian X-nya itu nilai tengah kelas ke I, kemudian X bar itu sama dengan rata-rata hitung atau meannya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata data pada tabel distribusi di bawah ini. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa
kita buat tabel distribusi frekuensi dari data sebelumnya. Di sini kita tambahkan 4 kolom baru. Nah, pada kolom pertama itu kan kelas interval. Nah, kemudian kolom kedua itu frekuensi KI, kemudian kolom ketiga itu XI atau nilai tengah, kemudian kolom keempat itu FI dikalikan dengan XI, kemudian kolom kelima itu nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar. Kemudian kolom keenam itu merupakan perkalian dari FI dan juga nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, rata-rata atau mean dari data pada tabel di atas itu adalah X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma dari FI. Tinggal kita masukkan datanya, yaitu 2100 per 40 sama dengan 52,5. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu SR sama dengan sigma dari FI dikali mutlak dari XI dikurangi X bar per sigma dari FI sama dengan 184 dikurangi 40 sama dengan 4,6. Nah, poin kedua, di sini kita satukan saja pembahasannya, yaitu tentang ragam dan atau varians dan simpangan baku. Nah, sebelum kita ke pembahasan ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok, terlebih dahulu ayo kita ingat kembali untuk mencari ragam dan simpangan baku pada data tunggal. Nah, contoh berikut ya. Hitung ragam dan simpangan baku dari kumpulan data 6, 8, 7, 9, dan juga 10. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita akan menghitung terlebih dahulu rata-ratanya. Nah, X bar sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 per 5 sama dengan 40 per 5 sama dengan 8. Nah, berikutnya kita akan menghitung ragam atau varians dengan rumusnya, yaitu varians atau S kuadrat itu sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, sama dengan 6 dikurangi 8 kuadrat, dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 9 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 10 dikurangi 8 dikuadratkan sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 per 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Dengan mudah kita juga bisa mencari simpangan bakunya. Simpangan baku atau S itu sama dengan akar dari S kuadrat, itu sama dengan akar 2. Setelah mengingat kembali mengenai cara untuk menentukan ragam dan simpangan baku pada data tunggal, nah kita bahas dulu mengenai ragam. Jadi ragam sendiri adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data itu tersebar. Nah, ragam dari kumpulan data X1, X2, X3 sampai X ke N itu didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau nilai. Nah, dinotasikan dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat di sini disajikan rumusnya, itu varians atau S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan di mana I
sampai dengan F. Nah, S kuadratnya itu sama dengan ragam, kemudian Fi itu sama dengan frekuensi kelas ke I, Xi sama dengan nilai tengah kelas ke I, dan X bar sama dengan rata-rata hitung atau I. Selanjutnya simpangan baku untuk data berkelompok. Nah, akar kuadrat dari ragam atau varians itu disebut dengan simpangan baku atau standard deviation atau standar deviasi. Nah, untuk data dalam distribusi frekuensi itu dirumuskan dengan S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan X bar dari Fi dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan ragam dan simpangan baku data dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Datanya bisa kalian lihat ya di gambar. Penyelesaian seperti biasa, untuk memudahkan kita membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya. Di sini kita tambahkan 4 kolom ya, 4 kolom, yaitu pada kolom pertama itu memuat kelas interval, kemudian kolom kedua itu memuat frekuensi KI, kemudian kolom ketiga itu memuat XI atau nilai tengah, kolom keempat itu memuat FI dikali XI, kolom kelima itu memuat XI dikurangi X bar dikuadratkan, kemudian kolom keenam itu sama dengan memuat FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian kita bisa hitung ya masing-masing datanya sehingga diperoleh data-data pada tabel tersebut. Nah, langsung saja kita yang pertama cari rata-rata atau penyelesaian dari data pada tabel di atas. Nah, X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma FI sama dengan 2120 per 40 sama dengan 53. Nah, kemudian kita cari ragam ataupun variansnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan per sigma dari FI sama dengan 1260 per 40 sama dengan 31,5. Nah, dengan mudah kita bisa langsung cari simpangan bakunya. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 31,5 sama dengan 5,61. Nah, sebenarnya ada beberapa cara lain atau rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai ragam dan simpangan baku data berkelompok, yaitu kita bisa gunakan rumus praktis. Kemudian dengan S kuadrat sama dengan X kuadrat bar dikurangi X bar kuadrat, dan S sama dengan akar dari X kuadrat bar dikurangi dengan X bar kuadrat, dengan X bar atau rata-ratanya sama dengan sigma dari FI kali XI per sigma FI, dan X kuadrat bar itu sama dengan sigma dari FI
kuadrat rata-rata dikurangi D bar kuadrat, dan S-nya sama dengan akar dari D kuadrat bar dikurangi D bar dikuadratkan, dengan DI sama dengan XI dikurangi X bar sementara, dan DI kuadrat itu sama dengan XI dikurangi X bar sementara dikuadratkan. Nah, D bar itu sama dengan sigma FI dikali DI per N, dan D kuadrat bar itu sama dengan sigma FI dikali DI kuadrat per N. Cara ketiga yaitu rumus praktis dengan pengkodean. Nah, tentukan dahulu rataan sementara atau X bar S-nya, kemudian beri kode kelas XI sama dengan X bar S, dengan UI-nya sama dengan 0 untuk kelas-kelas sebelum kelas X bar sementara. Kemudian diberi secara berurutan UI sama dengan negatif 1, negatif 2 sampai dengan N gitu ya, dan seterusnya. Dan untuk kelas-kelas setelah kelas X bar sementara diberi kode secara berurutan UI-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian hitung simpangan baku dengan rumus pengkodean. Nah, S itu sama dengan P atau panjang interval kelas dikalikan dengan akar dari U kuadrat bar dikurangi dengan U bar dikuadratkan, dengan P-nya panjang kelasnya, di mana U-nya itu sama dengan sigma dari FI dikali UI per N, dan U kuadrat bar itu sama dengan sigma FI dikali UI kuadrat per N. Untuk contoh soal penerapannya bisa kalian pelajari ya, karena caranya itu sama saja dengan mencari simpangan baku pada data berkelompok sebelumnya.